desa untuk tahun anggaran 2020. Untuk hasil aset desanya di sini 5 juta. Lalu alokasi dana desa 25 juta. Lalu dana desa 300 juta. Bagi hasil pajak dan retribusi 1 juta. Bantuan keuangan dari kabupaten 10 juta. Bantuan keuangan dari provinsi 20 juta. Lalu pendapatan lain berupa pendapatan bunga 1 juta. Sehingga total asumsi pendapatan selama tahun 2020 sebesar 362 juta. Setelah menu awal sudah kita inputkan semuanya, sekarang kita... Di soal, maaf Mas, di soal pendapatan transfernya kok 56 juta? Kurang 3, angka 3 atau apa? Oh iya, betul. Kurang ya? Yang ROM 2. Oh iya, kurang angka 3. Pendapatan transfer. Ya, itu di fotokopian ya, di file ya? Oke, di lembar soalnya tadi masih 56 juta, hanya betul. kurang angka 3. Ya. Totalnya tetap 362. Asumsi pendapatan sebesar 362 juta, sekarang kita bisa mulai untuk mengerjakan siklus akuntansi desa Mawar ini. Pertama masuk ke perencanaan, kita isikan rencana kerja pemerintah desa selama tahun 2020 dari 5 bidang di desa. Kita masukkan pertama penyelenggaraan pemerintah desa. Di sini untuk jenis kegiatan diketik manual saja, sesuai informasi rencana kerjanya. Ada 3 untuk subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Pertama adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Selanjutnya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Di sini saya kopikan saja dari atas, lalu kepala desanya saya ganti perangkat desa. Lalu penyediaan operasional pemerintah desa. Untuk isiannya dalam kurungnya tidak diisikan tidak apa-apa, seperti ATK, honorarium itu tidak diisi tidak apa-apa. Diketik penyediaan operasional pemerintah desa saja cukup. Saya perkecil. Selanjutnya untuk subbidang sarana dan prasarana pemerintah desa. Di sini ada 1, yaitu penyediaan sarana perkantoran atau pemerintahan. Subbidang yang kedua, penyediaan sarana dalam kurung aset tetap, perkantoran atau pemerintahan. Lalu sekarang subbidang administrasi kependudukan, pelayanan administrasi umum kependudukan. Yang dalam kurungnya tidak diisi lengkap tidak apa-apa. Dalam kurung surat pengantar, pelayanan KTP, dan lain-lain itu tidak dimasukkan tidak apa-apa. Pelayanan administrasi umum, selanjutnya subbidang yang keempat, di sini subbidang tata praja pemerintahan. Isiannya adalah penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes, lalu musrengbangdes atau pramusrengbangdes, dan lain-lain yang bersifat reguler. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes. Lalu musrengbangdes dan lain-lain yang bersifat reguler. Lalu terakhir subbidang pertanahan sertifikasi tanah kas desa. Jadi ada 5 subbidang di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kita masukkan untuk lokasinya.
Lokasinya ada di kantor desa kecuali untuk subbidang yang kelima. Kita copy untuk seluruh subbidang kecuali subbidang yang kelima. Subbidang yang kelima lokasinya ada di tanah kas desa. Volumenya 12 bulan. Untuk pembayaran penghasilan tetap. Subbidang sarana prasarana 1 unit. Untuk volume di sana terdiri dari 2 kolom. Jadi untuk kolom G digunakan untuk pengisian nominalnya, kolom H untuk unitnya, bulan, unit, atau kegiatan, atau bidang, dan sebagainya. Selanjutnya, subbidang administrasi 12 bulan. Subbidang tata praja 4 kegiatan. Ada 4 kegiatan rapat selama 1 tahun. Lalu subbidang pertanahan ada 1 bidang tanah yang dibuat sertifikat tanah desanya. Selanjutnya untuk sasaran pemanfaat kita masukkan subbidang yang pertama meningkatkan kesejahteraan. Untuk kepala desa yang subbidang pertama meningkatkan kesejahteraan kepala desa, lalu yang untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Lalu penyediaan operasional pemerintah desa, sasaran atau manfaatnya menyediakan operasional bagi pemerintah desa. Subbidang yang kedua, di sini ada penyediaan laptop untuk keperluan kantor. Jadi untuk subbidang sarana dan prasarana, penyediaan laptop. Lalu subbidang administrasi, terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan. Subbidang tata praja pemerintahan, pelaksananya musyawarah desa dan musrengbangdes. Terselenggaranya lalu untuk subbidang yang kelima terlaksananya sertifikasi tanah kas desa. Waktu pelaksananya sama di sini selama 1 tahun, Januari hingga Desember, kecuali untuk yang subbidang pertanahan, Januari hingga September. Bisa dimasukkan Januari strip Desember saja, tidak apa-apa, tidak harus lengkap. Sesuai bulan pelaksanaannya. Lalu perkiraan biayanya di sini kita masukkan 3 juta untuk gaji kepala desa, lalu 18 juta untuk seluruh perangkat desa di total, 700.000 di sini untuk penyediaan operasional berupa alat tulis dan sebagainya, lalu 3.300.000 untuk penyediaan laptop atau masuk ke sarana dan prasarana. Selanjutnya untuk pelayanan administrasi 1 juta. Lalu tata praja 4 juta. Dan sertifikasi tanah 1 juta. Sumbernya masing-masing di sini berbeda. Ada ADD itu adalah alokasi dana desa.
Lalu ada PADES, penerimaan desa. Lalu untuk yang kelima, untuk sub bidang pertanahan, di sana penerimaan kasnya dari PBH atau penerimaan bagi hasil pajak. Pola pelaksanaannya kita masukkan di sini dan melaksanakan dari siapa. Di sini di swakelola atau dikelola dilaksanakan di desa, jadi kita centang pada bagian swakelola. Centang bisa diganti dengan huruf V saja, atau apabila mau menggunakan simbol centang yang sebenarnya ada di bagian insert, ada di simbol. Mau menggunakan huruf V saja tidak apa-apa, mau dicentang, bisa di insert lalu bisa dipilih simbol. Nanti di sana ada tanda centang, tinggal di insert saja. Sesuai yang melaksanakannya. Sini karena penyelenggara pemerintah desa yang melaksanakan adalah desa sendiri, sehingga pola pelaksananya dikelola desa sendiri. Untuk pola pelaksanaan lain bisa di strip saja. Lalu rencana pelaksanaan kegiatan untuk subbidang pertama dari KAUR Keuangan, artinya langsung dibayarkan oleh KAUR Keuangan. Karena subbidang pertama tadi terkait pembayaran penghasilan dari kepala desa dan perangkat desa. Bidang kedua, sarana prasarana dilaksanakan oleh KAUR TU dan umum karena terkait dengan sarana prasarana penyediaan laptop tadi. Lalu sebidang ketiga, kasih pemerintahan karena pelayanan administrasi di sini dilaksanakan oleh bagian pemerintahan. Lalu untuk tata praja karena terkait musyawarah perencanaan ataupun musyawarah pembahasan APBDes di sini dilaksanakan oleh KAUR perencanaan. Lalu untuk sebidang pertanahan di sini masuk ke kasih pemerintahan. Jadi untuk sebidang administrasi dan sebidang pertanahan dilaksanakan oleh kasih pemerintahan. Itu untuk bidang pertama. Selanjutnya bidang yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Di sini dicontohkan dua subbidang, pekerjaan umum dan subbidang kawasan pemukiman. Yang subbidang pekerjaan umum di sini kegiatannya adalah pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan desa. Intinya perbaikan jalan desa. Untuk sebidang kawasan pemukiman, dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni, dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni. Dalam kurung RTLH. Lalu pemetaan, validasi, dan lain-lain. Lokasinya di sini pembangunan jalan desa harus direncanakan selama 1 tahun ke depan yang akan dibangun atau diperbaiki ada di mana. Di sini contohnya lokasinya ada di RT 2. Lalu untuk pembangunan RTLH, di sini lokasinya rumah warga miskin. Volumenya dijelaskan secara jelas berapa jalan yang akan diperbaiki atau dibangun. Di sini ada 1000 meter persegi. Untuk rumah yang akan masuk ke program RTLH, di sini ada 1 unit rumah untuk 1 tahun. Sasarannya untuk jalannya terlaksananya pembangunan atau pengaspalan jalan desa.
Lalu untuk subbidang kawasan terlaksana waktu pelaksananya untuk yang pembangunan jalan dari bulan Agustus hingga September. Untuk pembangunan RTLH Oktober hingga Desember. Biayanya, pembangunan jalannya 200 juta, lalu pembangunan RTLH-nya 20 juta. Sumbernya ada dana desa untuk program RTLH-nya dari PBB. Atau dari bantuan provinsi, penerimaan bantuan provinsi, PBB. Ini dikerjakan di desa, jadi kita sama seperti sebelumnya, di swakelola desa sendiri, pelaksanaannya seluruhnya oleh Kasih Kesejahteraan. Sebidang pembangunan desa sudah sekarang masuk ke bidang pembinaan masyarakat. Di sini ada satu subbidang saja, subbidang kebudayaan dan keagamaan. Kegiatannya adalah pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan atau rumah adat atau keagamaan seperti masjid atau rumah ibadah ataupun tempat-tempat terkait dengan kebudayaan atau rumah adat. Kita masukkan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat, atau keagamaan milik desa. Di sini lokasinya di masjid, berarti yang akan dibangun adalah masjid, volumenya satu kegiatan. Sarana atau prasarananya atau manfaatnya terlaksananya pembangunan masjid atau rumah ibadah, untuk RKPDes yang ada di naskah soal di sini hanyalah contoh, apabila kenyataannya subbidangnya masih sangat banyak sekali sesuai kebutuhan dari masing-masing desa. 10 juta untuk biayanya, sumbernya dari PBK atau penerimaan bantuan kabupaten atau kota. Masuk ke kasih pelayanan. Selanjutnya bidang pemberdayaan masyarakat, subbidang pertanian dan peternakan, pembangunan saluran irigasi tersier atau sederhana, pembangunan saluran irigasi tersier atau sederhana. Lokasinya di RT 3, volumenya 200 meter kubik. Terwujudnya pembangunan saluran irigasi tersier atau sederhana. Terwujudnya pembangunan saluran irigasi tersier atau sederhana. Waktu pelaksanaannya di sini di straight atau bisa dimasukkan Januari hingga Desember. Biayanya 100 juta. Sumbernya dana desa. Untuk pola pelaksananya di strip semua karena masih belum tahu untuk pola pelaksanaannya bisa dilaksanakan di desa sendiri atau kerjasama antar desa atau pihak ketiga. Masuk ke KAUR perencanaan. Jadi untuk pembangunan di sini masih akan direncanakan secara lebih lengkap lagi, maka dari itu dimasukkan tugasnya ke KAUR perencanaan. Subbidang penanggulangan bencana, di sini penanggulangan
penanggulangan bencana. Kegiatannya, lokasinya kantor desa, karena mencakup satu desa. Satu kegiatan, sasarannya terwujudnya dana cadangan penanggulangan bencana. Terwujudnya dana cadangan penanggulangan bencana. Waktu pelaksanaannya Januari hingga Desember 1 juta. Sumber dana di sini dari PLL. Atau pendapatan lain-lain. Di sini kita masukkan pengelolanya dari desa sendiri. Perencana atau rencana pelaksana kegiatannya adalah kasih pelayanan. Jadi itu adalah seluruh rencana kerja pemerintah desa Mawar selama 1 tahun sesuai masing-masing bidangnya. Di sini dibuat dengan dasar dari asumsi pendapatan. Jadi untuk nominal-nominal atau biaya-biayanya atau perkiraan biaya tadi, apabila ditotal harus sesuai dengan asumsi pendapatannya di sini. Asumsi pendapatan di sini dibuat dari dasar dari pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa dibuat dengan biaya sebanyak-banyaknya, tidak bisa, sesuai dengan pendapatan desa, harus disamakan. Karena untuk pengelola keuangan desa di sini berbeda dengan SKPD dan BPKD kemarin. Apabila SKPD, anggaran pendapatan dan belanjanya bisa lebih banyak belanja karena belanjanya masih dibiayai oleh dari PPKD atau dari bendahara umum daerah. Sedangkan untuk desa di sini seluruh belanjanya dibiayai oleh desa itu sendiri berdasarkan pendapatannya. Sehingga untuk rencana kerja pemerintah desa biayanya harus sama dengan pendapatannya, tidak boleh lebih.